Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan lanjutkan ke memasukkan rumus. Yang tadi udah kita rapikan tabelnya, sekarang tinggal memasukkan rumus. Nah, kita lihat ketentuan dari soal. Nah, ini ketentuannya. Ini salah tulis ini. Ketentuan atau keterangan nih maksud dia. Ya, keterangan. Nah, di sini keterangan mengenai kode kamar yang tadi kita ubah menjadi kode kamar sewa. Ini keterangan tentang kode kamar sewa. Kode kamar sewa itu 5 digit. Digit ke-1 sampai ke-3 menyatakan kelas kamar, atau digit ke-1 sampai ke-3 bisa digunakan untuk mencari kelas kamar. Kemudian dari 5 digit tersebut, digit yang kelima, yang terakhir, itu menyatakan single atau double. Kalau 1, maka jenis kamarnya single. Kalau 2, maka jenis kamarnya double. Jadi digit kelimanya kalau sama dengan 1, dia menyatakan single, ya. Tapi kalau seandainya digit kelima itu angka 2, maka dia menyatakan double, ya. Ini kita lihat. Nih, ini kan 5 digit nih. Digit ke-1 sampai ke-3 menyatakan bisa digunakan untuk mencari kelas kamar, ya. Digit yang terakhir ini menyatakan single atau double, ya. Nah, untuk mencari kelas kamar ini ada 2 kemungkinan. Bisa menggunakan if, bisa menggunakan VLOOKUP, ya. Kenapa bisa pakai if, pakai VLOOKUP? Karena di keterangan soal ini tidak dituliskan bahwa kita harus menggunakan if atau harus menggunakan VLOOKUP. Ya, karena dia tidak menuliskan, berarti kita bebas. Ya, boleh pakai if, boleh pakai VLOOKUP, kecuali seperti soal 2 ini. Nah, kalau di soal 2 ini jelas ditulis harus pakai if, ya, atau harus pakai VLOOKUP. Di ketentuan atau keterangan soalnya ditulis. Kalau ini tidak. Saya akan coba jawab dua-duanya pakai if maupun pakai VLOOKUP, ya. Kenapa pakai VLOOKUP? Kenapa nggak pakai HLOOKUP? Kalau pakai VLOOKUP, ciri-cirinya tabel datanya itu disusun ke bawah. Nih, kode kamar ini disusun ke bawah. Ini data dari kode kamar. Tarif single, ya, ini disusun ke bawah. Tarif double ini susun ke bawah. Kelas kamar ini disusun ke bawah, ya. Kalau disusunnya ke samping itu pakai HLOOKUP. Kalau ke bawah VLOOKUP, ya, vertikal, ini tabel vertikal. Kalau susun ke samping itu horizontal, ya. Nih, kayak gini nih. Ini kode kelas mana nih? Ini disusun ke samping. Ya, jadi nanti ini kalau mau di soal 2, kalau mau mengambil diskon harus pakai HLOOKUP. Karena tabelnya disusun ke samping datanya. Nah, sekarang kalau seandainya menggunakan if dulu. Itu tadi saya barusan menekan CTRL 1 untuk menyembunyikan menu yang ada di atas. Seperti di ketentuan tadi dijelaskan, 3 digit pertama ini bisa digunakan untuk menentukan kelas kamar. Kita berpatokan kepada kode penentu yang ada di sini. Kalau Eco, kelas kamarnya ekonomi. Kalau EXC, kelas kamarnya eksekutif. Kalau Lux, kelas kamarnya Lux. Mewah, sorry. Jadi ini penentunya, ya. Ini penentunya. If penentunya itu 3 huruf di sebelah kiri. EXC ini kan di kiri nih. Di kiri dari kode kamar yang disewa sebanyak 3 huruf. Kiri berarti left. Kita pakai fungsi left. Left dari A5
titik koma karena gaya Indonesia, sama dengan kutip, eko, kutip. Tiga huruf, 3 digit dari sel A5 di sebelah kiri. Kalau benar sama dengan eko, kalau benar dia ngambil yang dekat. Kalau benar sama dengan eko, maka kelas kamarnya disebut ekonomi. Jangan huruf besar semua, kita ikutin tabel yang di bawah ini. Ekonomi. Kalau tidak masih tersisa 2. Bisa EXC, bisa LUX. Atau kalau tidak, masih tersisa lebih dari 1. Kalau masih tersisa lebih dari 1, if lagi. Ya. Kita tanya yang berikutnya. Tadi kan eko salah, berarti EXC nih. Ya. Left dari A5,3 sama dengan EXC. Kalau benar, apakah 3 huruf di sebelah kiri dari sel A5 itu EXC? Kalau benar, dia ngambil yang dekat. Kalau benar EXC, maka kelas kamarnya adalah eksekutif. Kalau tidak udah tinggal 1. Kalau tinggal 1 tuh langsung mewah. Nah, kurung tutup 2 kali. Ya, seperti itu. Nah, ini tinggal kita enter, lalu copy ke bawah. Ya, di blok, dari yang ada rumusnya, blok ke bawah bahasa Inggrisnya down, jadi copy ke bawah itu CTRL-D. Kita lihat, kita cek, EXC eksekutif, eko ekonomi, LUX mewah, udah betul. Nah, ini rumusnya, kita ambil, kita taruh di bawah nih, ya. Nah. Ya, tuh. Nanti rumus yang kedua nih sekarang nih, kalau pakai VLOOKUP. Kalau pakai VLOOKUP gimana nih? Ya. Nah, ini coba saya hapus dulu. Hasilnya harus sama ya kalau pakai VLOOKUP dengan if. Tadi, waktu pakai if, mencari kelas kamar, yang menentukan kelas kamar itu adalah 3 huruf di sebelah kiri. Ini EXC ini. Jadi, VLOOKUP itu sendiri bentuk fisiknya sebagai berikut. Depannya sama dengan. Ya, di bentuk fisiknya. Bagian pertama itu adalah kondisi penentu, atau saya singkat penentu aja. Bagian kedua adalah tabel data atau tabel informasi. Tabel data atau tabel informasi. Bagian ketiga adalah nomor kolom. Nomor kolom yang akan diambil. Sebenarnya ada bagian 4. Saya tulis sampai 3 dulu, yang 4 nanti dijelaskan nanti. Ya, tuh. Ya, jadi ini Wagiman kelas kamar yang disewa apa? Kita pasti jawabnya eksekutif. Loh, kok bisa eksekutif? Karena ini lihat, kode kamar yang disewa itu EXC. Jadi EXC inilah yang menyebabkan kita mengatakan Wagiman menyewa kamar, kelas kamarnya eksekutif. Jadi ini penentu. Ya, jadi ini nanti ditulis di bagian depan. Tabel data. Jadi VLOOKUP atau HLOOKUP itu adalah suatu fungsi yang digunakan mengisi suatu tabel, tapi datanya diambil dari tabel yang lain. Mengisi suatu tabel atau suatu sel yang isinya itu nanti diambil dari tabel yang lain. Nah, jadi
penentunya EXC, datanya diambil dari mana? Dari tabel data yang ada di bawah ini. Judulnya nggak ikut. Ya. Kolom yang keberapa? Kelas kamar itu kolom ke 1, 2, 3, kolom keempat. Ya. Tuh, kolom keempat. Ya. Atau mungkin saya tulis dulu fungsinya, biar lebih enak bagi saya untuk menjelaskan. Ya, ini udah saya tulis rumusnya, saya copy ke bawah. Kita lihat hasilnya. Ini eksekutif benar, ekonomi benar, lux istimewa benar. Nah, sekarang saya jelaskan rumusnya, fungsinya. Ambillah data dari tabel yang terletak di B17 sampai E19, kolom keempat. Jadi yang kita ambil, datanya itu terletak di tabel yang terletak di B17 sampai E19, kolom keempat. Nah, data yang diambil itu nggak sembarangan. Data yang diambil itu berdasarkan kode penentu, ya, kondisi penentu. Dalam hal ini yang diambil itu kode penentunya adalah ada di sel A5, sebelah kiri 3 huruf. Ya, sebelah kiri 3 huruf EXC. Oh, berarti dari tabel ini yang diambil eksekutif. Taruh di sini. Ambillah data dari tabel yang terletak di B17 sampai E19, kolom keempat. Pengambilan data dari tabel ini, data tersebut memiliki ciri-ciri seperti yang terlihat di sel A5 3 huruf di sebelah kiri. Ya, karena ini EXC, maka EXC kolom keempatnya eksekutif diambil ditaruh ke sini. Seperti itu. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini sebenarnya 4 bagian ini di belakang ini boleh ditulis angka 0, boleh ditulis angka 1. Tapi kalau angka 1 biasanya angka 1 itu default. Jadi dia kalau angka 1 udah sampai di sini aja. Udah selesai. Angka 1 nggak ditulis. Kalau angka 0 itu biasanya ditulis. Angka 0 itu kalau kita tulis, ya kalau ada titik koma 0 atau koma 0 ditulis, itu berarti untuk tabel data, kodenya ini tidak berurutan, tidak terabjad. Abjad itu kan kayak di kamus tuh berurutan, A, B, C, D. Ininya nggak berurutan, lompat-lompat nih. Ya. Nah, kalau tidak berurutan, kita wajib kasih koma 0. Atau kalau angka nggak dari angka kecil ke besar, atau sebaliknya, ya. Jadi, kita kasih angka 0. Ya. Atau biasanya dikatakan angka 0 itu dikatakan mencari eksak sama persis. Ya. Kalau normalnya nggak eksak. Ya, dalam hal ini karena ini berurutan, koma 0 itu, titik koma 0 itu boleh ditulis, boleh enggak. Ya, ditulis juga nggak apa-apa sih. Hasilnya juga sama. Ya, cari persis. Tuh. Gitu ya. Nah, jadi ini rumus kedua. Ingat, koma 0-nya boleh ditulis, boleh enggak, karena kebetulan di sini dia sudah terabjad, ya kan? E, K dengan X kan K duluan, ya. E dengan L ya jelas E duluan. Jadi udah betul itu. Nah ini dia. Boleh menggunakan if, boleh menggunakan VLOOKUP, dua-duanya benar. Sekarang tarif per hari. Tarif per hari dari kamar yang disewa oleh Wagiman itu berapa? Kodenya EXC1. Ya. 1. EXC1.
berarti eksekutif single. Kalau ini Eko 2, ekonomi double. Ya, jadi kalau Wagiman tarif per harinya berapa? Eksekutif 1, eksekutif 1 berarti kan single. Berarti ini nih 550. Nah, kalau tarif per hari tidak disarankan menggunakan if. Lu emang kenapa? Pakai if bisa. Tapi kalau pakai if, dia akan panjang. Kenapa panjang? Lihat, tarifnya, ini kan ada single, ada double. Semua ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kemungkinan. Kalau 6 kemungkinan, berarti if-nya 5. Ya, kalau if-nya 5, berarti panjang. Kalau rumus yang panjang, ngetiknya harus teliti. Jadi kemungkinan salah ketik, kemudian mencari salahnya, itu tidak mudah. Jadi tidak disarankan menggunakan if, tetapi lebih baik menggunakan VLOOKUP. Kecuali di soal itu ditulis jelas harus pakai if, ya sudah, itu terpaksa walaupun panjang, terpaksa kita pakai if. Tapi kalau tidak diharuskan, di sini tidak ada ketentuan seperti itu, tentunya kita cari rumus yang lebih mudah, ya. Nah, kalau seandainya pakai if, ya berarti kode kamar yang disewa, saya singkat aja KS ya. Kode kelasnya ini ya, kode kamar yang disewa ini kode kelasnya. Kalau seandainya IXC dan 1 digit di belakangnya itu kode tarif. Kalau sama dengan 1, maka dari ini aja, ikutin yang di bawah ini aja, biar nggak ada yang ketinggalan. Ini ya, kalau kode kamarnya Eko dan tarifnya 1 single, ya, kode tarifnya single, maka tarif per harinya 300.000. Kalau kode kamarnya Eko tapi kode tarifnya 2, berarti double, maka tarif per harinya 400. Terus yang berikutnya, yang eksekutif. Kalau kode kamarnya EXC, eksekutif, ya, dan kode kamarnya 1, maka ini 550.000. Ya. Kalau, oh ini tadi 2 ya, ini sorry, ini belum dirubah 2 nih. Ini 2 dong. Ya. Kalau eksekutif kode tarifnya 2, maka dia 650. Ini sesuai dengan di sini nih. Ekonomi single 300, ekonomi double 400, eksekutif single 550, eksekutif double 650. Single double itu kan di sini digambarkan oleh angka yang terakhir ini, ya, angka 1 atau angka 2, ya. Kemudian yang terakhir, ya, kalau looks, ya. Kemudian kode tarifnya 1, 800.000. Kemudian kalau 2, 900.000. Ya, pakai dan, berarti menggunakan n. Jadi lihat 6 kemungkinan. Nah, if-nya seperti apa? If n, ya, kode kamar Eko nih, dari sel A5 ini diambil 3 huruf di sebelah kiri. Kemudian kunci yang kedua, kode tarif nih, 1 huruf di sebelah kanan.
Jadi N itu kan harus. Jadi kalau 3 huruf di sebelah kiri dari sel A5 adalah Eko, dan 1 digit di sebelah kanan dari A5 itu adalah 1, ya, harus Eko dan harus 1, maka tarifnya 300.000. Kalau tidak, masih sisa 5 atau lebih dari satu kemungkinan, if lagi. Kalau masih sisa lebih dari satu kemungkinan, kita if lagi. Sesuai dengan teorinya, dilihat di video sebelumnya. N lagi, left, dari A5, 3, berarti ini Eko, kemudian right, dari A5, 3, 1, sama dengan kutip 2, kutip. Yang ini nih, yang sekarang yang kedua. Kalau benar 400.000. Kalau salah, masih sisa lebih dari 1 lagi, ada 4 lagi, if lagi. Left, dari A5, 3, sama dengan EXC. Oh, ini N-nya lupa, harus ada N nih. Kan dan dia. Kondisi penentunya kan ada 2. EXC, kemudian right, dari A5, 1, sama dengan kutip 1, kutip. Kalau benar 550.000. Kalau tidak, masih sisa 3 atau masih sisa lebih dari 1, if lagi. Left, N dulu. Left, dari A5, 3, sama dengan EXC, right, A5, 1, sama dengan 2, kurung tutup. Yang 2 ini jadi 650.000. Ya. Terus if lagi, karena masih sisa lebih dari 1, kan ini 2 kemungkinan lagi. If N, panjang banget ya, jadi mudah-mudahan saya nggak salah ketik. Nyarinya pasti lama nih. Kalau salah. Left, dari A5, 3, sama dengan looks di koma right, dari A5, 1, sama dengan 1, 800.000. Kalau tidak, tinggal 1. Kalau tinggal 1 langsung. Kurung tutupnya 5. Karena 5 if tadi. Saya udah hitungin. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Kita enter dulu. Nah, nggak tahu nih benar atau enggak, kita cek. Nah, berarti saya teliti nih. Ya, bisa langsung masuk. Kita cek aja. Eksekutif 1. Eksekutif 1. Single. 550 betul. Ekonomi 2. Ekonomi 2 berarti 400. Itu betul 400. Lux 1. Lux 1 800 betul. Ya. Ekonomi 2 betul. Eksekutif 1 betul. Eksekutif 2 650. Ya betul. Jadi ini rumusnya. Jadi kalau menggunakan if.
Kita lihat ya dia berapa huruf ya rumus tersebut. 252 huruf panjangnya rumus tersebut. Jadi jangan di sini aja. Nah, ini rumusnya ya. Rumus untuk tarif kalau seandainya menggunakan if. Jadi tidak disarankan. Ya, tidak disarankan. Nah, kalau pakai VLOOKUP ya. Kalau pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, saya tulis dulu nanti baru saya jelaskan. Ini di blok ya, ini tabel datanya di blok F4 aja, tekan F4 dia langsung ada pengikatnya dolar, dikasih tanda dolar, karena kalau di copy ke bawah tabel data itu letaknya tetap nggak boleh berubah ya. Ya kalau nggak mau pakai F4 ya waktu ngetiknya diketik biasa gini boleh ya. Dolar B, dolar 17 sampai dengan itu titik 2. Dolar E, dolar 19. Tuh ya. Dilihat nih, ini udah bener nih ya. Yang diambil adalah tarif. Nah, tarif kalau kita lihat ya, kalau kodenya di sini 1, tarifnya itu ada di kolom 2. Jadi yang diambil kolom 2. Kalau di sini kodenya 2, berarti yang diambil kolom 3. Atau dengan kata lain saya katakan nomor kolom itu adalah kode yang terakhir ini satu digit di sebelah kanan ini ditambah 1. Betul nggak? Coba kalau dia 1 jadi 2 kan? Jadi 2 berarti kan ditambah 1. Kalau 2 kan ngambilnya ke 3. 2 jadi 3 kan berarti ditambah 1. Jadi kita pakai rumus aja. Right dari A5 1 ditambah 1. Ya, titik koma 0 ini boleh ditulis, boleh enggak, karena dia sudah berurutan. Ininya nih kode ininya sudah berurutan. Ini kita enter. Lalu kita copy ke bawah. Nah, kita lihat ya, eksekutif 1.550. Ya betul. Ekonomi 2.400. Ekonomi 2.400 betul. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita bandingkan ya rumusnya. Tuh. Berapa huruf nih rumusnya? 46. Yang ini 252 huruf, yang ini cuma 46 huruf. Ya jelas yang ini jauh lebih pendek. Kalau ada kesalahan, memeriksanya lebih gampang. Ya, nah ini cara membacanya sebagai berikut. Ambillah data dari tabel yang terletak di B17 sampai E19. Dari B17 sampai E19, kolom yang keberapa nih yang mau diambil datanya? Kalau kayak tadi kan kelas kamar, yang diambil kolom keempat, ya. Kalau kita ngintip rumusnya, oh ini ada di bawah nih. Ya, ini kalau kita ngintip rumusnya, nih, kita langsung tulis 4. Karena jelas, kelas kamar itu nomor 4. Nah, kalau sekarang, yang mau diambil itu kolom nomor berapa? Nah, yang mau diambil kolom nomor berapa itu tergantung kepada
digit yang di belakang. Jadi kalau kalau 1 yang diambil kolom 2, kalau 2 yang diambil kolom 3. Tadi kan sudah kita bahas bahwa 1 diambil 2, 1 kedua kan berarti boleh aja dong yang digit yang terakhir ini ditambah 1, digit yang terakhir ini kalau ditambah 1 kan jadi 2, betul nggak? Kalau 2 ngambilnya ketiga, jadi digit yang terakhir ini ditambah 1 jadi 3 kan? Benar ngambil ke sini, makanya di sini pakai right. Kolom yang diambil datanya, nomornya itu adalah digit terakhir, ya, digit terakhir sebelah kanan ini 1 digit ditambah dengan angka 1. Ya, sebenarnya hasil dari right itu dia bukan angka, adalah kode. Artinya nggak sifat angkanya hilang. Tapi di Excel yang kita gunakan ini dia punya sifat otomatis khusus hal ini, sehingga bisa ditambah. Harusnya ini di sini ada fungsi value. Ya. Fungsi value ini fungsinya adalah untuk mengembalikan sifat angka. Jadi kalau ada satu angka yang kehilangan sifat angka, dengan value itu bisa dikembalikan sifat angkanya sehingga bisa dijumlah, bisa ditambah, ya. Jadi yang lengkap itu harusnya seperti ini, tapi karena dia punya sifat otomatis, value-nya itu menjadi tidak perlu. Jadi value itu mengembalikan sifat angka dari suatu angka yang kehilangan sifat angka. Nah, kalau ujian, ya saya suruh milih, saya jelas akan memilih yang rumus yang paling pendek, yang tentunya kalau seandainya saya salah mengetik, mencari kesalahannya lebih gampang, ya, ketimbang dengan yang panjang seperti ini. Kecuali di dalam ketentuan soal itu diharuskan mengetiknya pakai if. Ya, jadi ini jelas ya. Terus, boleh juga dengan satu cara lagi, nggak pakai tambah-tambah begini, pakai if, boleh saja. Jadi nomor kolomnya pakai if. Nah, boleh begini. Jadi kalau 1 digit di sel A5 itu adalah angka 1, berarti itu kolom 2. Kalau bukan, kalau salah, kan dia cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak 1, 2. Kalau bukan 1, berarti nomor kolomnya nomor 3. Ini hasilnya juga sama. Soalnya titik koma. Ya udah benar ya, titik koma. Ini kurungnya kurang. Kurung dari right. Nah, ini hasilnya sama. Saya hapus dulu. Tuh, hasilnya sama. Ya. Nah, ini hasilnya sama. Tuh. Ya, hasilnya sama. Yang mana yang mau dipakai? Yang jelas, rumus manapun yang kamu pakai, kamu harus bisa menjelaskan. Oke ya. Jadi ini untuk tarif selesai. Kemudian lama nginep. Lama nginep itu sesuai dengan soal adalah antara pengurangan antara selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang, ya. Jadi selisih dari kedua tanggal ini sama dengan, ya, pakai klik boleh, diketik boleh, F5 dikurang E5. Selisih itu berarti dikurang, enter. Tuh, dia langsung muncul hari. Nah, ini di copy ke bawah. Nah, tagihan. Ya, tagihan. Tagihan berarti ini wagiman di kamar tersebut sehari harus bayar 550.000. Dia nginepnya 6 hari, berarti 550.000 dikali 6 sama dengan 550.000 dikali 6 dikali G5. Ya, diketik boleh, diklik juga boleh, ya. Enter. Nah, ini copy ke bawah.
Nah, lihat pemisah ribuannya otomatis muncul karena tadi kan udah di format ya. Ini juga tadi udah di format makanya muncul. Ya. Pajak. Kita lihat pajak ketentuannya. Pajak kalau jenis kamarnya single ya, kalau jenis kamarnya single maka pajaknya 5% dikalikan dengan tagihan. Ya, dari tagihan berarti dikalikan dengan tagihan. Tapi kalau jenis kamarnya double berarti 10% dari tagihan. Jadi penentunya adalah kode 1 digit dari sel A5 ini yang di belakang ini. Jadi sama dengan if right dari A5 ya, dari A5 diambil 1 digit di belakang. Kalau sama dengan 1 berarti single nih. Ya, single ya. Kalau single tadi dia adalah 5% dari tagihan. Ya, 5% dikalikan dengan tagihan. Tagihan itu berarti H5. Kalau bukan 1, apakah 1 digit di sebelah kanan dari A5 sama dengan 1? Kalau benar kan dia ngambil yang dekat. 5% kali H5. Kalau salah kan bukan 1. Kalau salah dia ngambil ke belakang. Kalau salah bukan 1 karena ini cuma 2 kemungkinan. Kalau bukan 1 sudah pasti 2. Ya, kalau 2 tadi dia adalah 10%. 10% kali tagihan. Jadi dikalikan dengan H5. Ya, nah ini seperti ini rumusnya. Enter. Ya. Nah, ini copy ke bawah. Ya. Nah, ada satu hal yang perlu kamu perhatikan. Tadi sudah saya singgung. Hasil dari write ini, hasil A5 ngambil 1 digit di sebelah kanan dari sel A5 dengan fungsi write ini, keambil angka 1 ini. Angka 1 ini nggak boleh disebut angka 1. Angka 1 hasil pengambilan menggunakan write itu, sifat angkanya hilang atau dia dianggap kode. Itulah sebabnya, karena dianggap kode, angka 1 di belakang ini saya pakai kutip. Saya pakai kutip. Ya, karena menganggap bahwa bukan menganggap, karena yang diambil menggunakan write itu pasti kehilangan sifat angkanya. Ya, tapi kembali lagi, Excel itu dia punya kemampuan otomatis. Kalau otomatisnya jalan, ya nggak pakai kutip juga bisa seharusnya. Tapi kalau dia nggak jalan, otomatis nanti hasilnya kacau. Ya, jadi hati-hati juga. Ya, lebih baik kita pakai kutip. Ya. Nah, ini ya. Untuk tadi apa, pajak ya. Lalu salah ini. Ini tadi kelas kamar nih. Ini kelas kamar. Ini rumus kelas kamar. Ya, ini rumus, tadi rumus apa ini? Tarif per hari. Jangan ada ininya, dikira tabel itu lagi. Ya, nah, ini tarif per hari itu rumusnya banyak begini nih, terpilih satu ya. Lama nginep tadi rumusnya ya, tadi tagihan rumusnya ya. Ini tadi pajak
Sekarang potongan. Ya, potongan nih. Gimana rumus potongan ini? Kita lihat. Potongan. Bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongannya 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongannya 3% dari tagihan. Selain itu, maka tidak memperoleh potongan. Jadi ini harus diinikan dulu, disederhanakan dulu atau ditulis notasinya menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan menggunakan if. Nah, jadi ketentuan ini bisa saya tulis sebagai berikut. Bila lama menginap lebih dari, ini nggak ada kata sampai dengan, berarti 10-nya nggak ikut. Lama lebih dari 10, jadi nggak ada sama dengan, karena ini nggak ada kata lebih dari sampai dengan, nggak ada. Lebih dari 10, 5% dari tagihan. Jadi potongannya 5% kali tagihan. Tuh begitu. Jadi kalau di atas 10 ya, 11, 12, 13, dan seterusnya. Ya, 5%. Jika lama menginapnya lebih besar atau sama dengan 6. Lebih besar atau sama dengan 6. Jadi mulai dari 6, 7, 8, 9, sampai 10. Lebih dari 6-nya sampai 10. Ya, sampai 10 itu 3%. Karena kan 11 tadi udah termasuk 5%. Ya, jadi ini ditulisnya kalau lama menginapnya lebih besar sama dengan 6 sampai dengan 10. Ya, sampai dengan 10. Jadi 6 sampai 10. Karena kan 11 sudah 5%. Ini adalah potongannya adalah 3% kali tagihan. Selain itu berarti di bawah 6. Ya, kalau di bawah 6, ya lebih kecil dari 6, ya nggak dapat. Ya, 0% kali tagihan. 0% kali tagihan boleh disingkat 0 aja boleh, ya. Kali tagihan. Tuh. Ini boleh disingkat 0 aja, karena 0%, 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Nah, jadi kalimat ini adalah suatu kalimat yang belum siap untuk dituliskan menjadi if. Kita tulis dulu, kita ubah dulu menjadi sesuatu yang lebih jelas seperti ini, sehingga di dalam memasukkan ke dalam if itu kita tahu, dalam hal ini if-nya 2 pakai n, karena ini ada sampai dengan, kan sampai dengan seperti di contoh sebelumnya, kedua penentu ini harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi. Kalau semua kondisi penentu harus dipenuhi baru keputusan itu diambil, itu pakai n. Nah, ini ya. Nah, sekarang baru kita masukkan rumusnya. Sama dengan if kurung buka lama nginep itu berarti G5. Kalau G5 lebih besar dari 10, dia adalah 5%. 5% ya, betul ya, saya lupa. Ya, betul. Ya, ini 5%. 5% kali tagihan. Berarti kali H5. Ini kalau benar dia ngambil yang dekat. Kalau salah dia ngambil yang jauh. Kalau salah masih sisa 2 kemungkinan, ya. If lagi. If n, ya, G5
lebih besar sama dengan 6, kemudian G5 lebih kecil sama dengan 10. Nih ya. G5 lebih besar sama dengan 6, G5 lebih kecil sama dengan 10. Pakai N karena kedua kondisi ini harus dipenuhi, baru keputusan ini diambil. Kalau benar, 3% kali tagihan, kali H5. Kalau tidak, tinggal satu kemungkinan, langsung 0% kali tagihan, kurung tutup 2 kali, enter. Nah, copy ke bawah. Ini kurang lebar. Ya, nih. Ini kan di bawah 6 nih. 0, ini strip ini 0 nih. Nih, di bawah 6, 0 nih. Nah, ini yang 6 ini 3%. Ya. 3% dari 5.400.000 itu 162.000. Betul nggak? Ini coba aja, sama dengan 3% kali 5.400.000. Betul, 162.000. Ya, berarti benar udah ini. Ya. Tadi saya udah bilang bahwa 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Jadi ini boleh ini disingkat nih begini, disingkat begini aja udah. Tuh, hasilnya nanti akan sama. Gitu. Ya. Boleh ya. Nah, disingkat begini. Nah, tuh ya. Kemudian total bayar. Ya, total bayar disuruh cari sendiri nih rumusnya di sini, ketentuannya. Tuh rumuskan bagaimana seharusnya. Jadi sama dengan tagihan ditambah pajak dikurangi potongan. Potongan ini kan diskon, mengurangi. Enter. Nah, ini di copy ke bawah. Nah, ini lebarin. Tuh. Ya. Ini kaitannya dengan rumus. Ya, ini rumus nih. Oh, tuh rumusnya. Ya, yang paling seru itu tadi adalah rumus tarif per hari. Ini berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5. Pindahin ke sini aja lah. Saya kasih garis. Ya, jadi biar nggak salah nih. Jadi ini rumusnya ada 4 ya, tinggal dipilih salah satu. Nah, untuk tarif per hari. Kurang ke kanan ini. Nah. Saya hapus.
Ini tadi analisa untuk ini ya, untuk tarif ya. Ini tarif per hari, ketentuan tarif per hari. Kalau pakai if nih, ketentuannya begini. Oke, ya demikian tadi memasukkan rumus. Ya, ini memasukkan rumus